Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 6 drama Korea terbaru di tahun 2024 yang mengangkat tema menarik seputar status sosial. Drama-drama ini secara cerdas dan menghibur menggambarkan pergulatan antar kelas sosial, menghadirkan kritik sosial yang tajam, namun tetap menarik untuk disaksikan. Hierarchy adalah drama Korea asli Netflix yang tayang pada 2024. Drama ini mengambil latar di SMA elit Joseon, sekolah paling bergengsi di Korea Selatan yang hanya menerima siswa dari keluarga kaya dan berpengaruh. Di sekolah ini, para siswa diklasifikasikan berdasarkan kekayaan dan status sosial mereka, menciptakan hierarki sosial yang ketat. Cerita berfokus pada 4 karakter utama, Jung Jae-yi, Kim Ryan, Yoon Hera, dan Lee Woo-jin yang merupakan anak-anak dari konglomerat dan politisi terkemuka. Kehidupan mewah dan privilege mereka seolah tak tersentuh oleh realita dunia luar. Namun, ketenangan sekolah terusik dengan kedatangan Kang Ha, seorang siswa pindahan yang berhasil masuk Joseon melalui beasiswa. Kang Ha yang menyimpan rahasia besar mulai mengungkap kekurangan dalam dunia yang tampak sempurna itu. Kehadirannya memicu perubahan, perpecahan, dan mengguncang elitisme yang kokoh di Joseon. Ia memiliki agenda tersembunyi untuk membalas dendam atas kematian saudara kembarnya In-han yang juga merupakan siswa beasiswa di sekolah tersebut. Drama ini mengangkat isu-isu penting seperti bullying, korupsi, dan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah elit. Hierarki menggambarkan bagaimana kekayaan dan status sosial sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari para siswa, menciptakan persaingan, intrik, dan hubungan yang kompleks di antara mereka. The Two Sister adalah drama Korea yang tayang pada tahun 2024 dan menceritakan kisah tragis dari dua bersaudara, Lee Hee-won dan Lee Hee-ji, yang terpisah saat masih kecil akibat perceraian orang tua mereka. Drama ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang kompleks seperti perbedaan kelas sosial, ketimpangan ekonomi, dan dampaknya terhadap hubungan keluarga. Hee-won tumbuh menjadi wanita yang tampak sempurna secara materi namun menyimpan luka batin, sementara Hee-ji hidup dalam kemiskinan dan kekerasan rumah tangga. Ketika mereka bertemu kembali sebagai orang dewasa, drama ini menggambarkan bagaimana perbedaan latar belakang sosial memicu konflik dan ketegangan di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa status sosial yang berbeda dapat menjadi penghalang dalam membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, drama ini juga menyoroti isu-isu lain seperti perselingkuhan, ambisi, dan perjuangan untuk meraih kesuksesan di tengah tekanan keluarga dan masyarakat. Kompleksitas karakter dan alur cerita yang rumit membuat The Two Sisters menjadi drama yang menarik dan mengangkat tema-tema sosial yang relevan. Queen of Tears. Konflik antara pasangan suami istri Baek Hyun-woo dan Hong Hae-in yang berasal dari latar belakang sosial berbeda. Hyun-woo adalah direktur hukum di konglomerat Queen's Group, sedangkan Hae-in dikenal sebagai Ratu Angkuh di Queen's Department Store. Perbedaan status sosial ini memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan mereka. Drama ini menggambarkan bagaimana status sosial dan ambisi karir dapat mempengaruhi dinamika dalam sebuah pernikahan. Hae-in yang naik pangkat menjadi CEO di perusahaan keluarganya, sementara Hyun-woo merasa kecewa dengan kehidupannya yang tidak sesuai harapan. Hal ini menimbulkan konflik batin yang mendalam antara keduanya. Selain itu, drama ini juga menyoroti bagaimana latar belakang keluarga dan peran ibu dapat membentuk karakter seseorang. Misalnya, sikap dingin dan keras kepala Hae-in dikaitkan dengan kurangnya kasih sayang dari ibunya sejak kecil. Sementara Hyun-woo yang baik hati dipengaruhi oleh ibu yang penuh kasih sayang. Tema lain yang diangkat adalah pentingnya kewaspadaan dan penelitian dalam dunia bisnis. Beberapa karakter digambarkan mengalami kerugian akibat terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi, menunjukkan bahwa status sosial dan kekayaan tidak menjamin kesuksesan. Secara keseluruhan, Queen of Tears berusaha mematahkan konvensi drama Korea dengan menawarkan cerita yang mendalam dan kompleks
serta karakter-karakter yang realistis. Drama ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat terkait cinta, keluarga, dan dinamika status sosial. The Impossible Heir. The Impossible Heir adalah drama Korea terbaru yang tayang pada tahun 2024. Drama ini mengangkat tema menarik seputar status sosial dan perjuangan untuk meraih kekuasaan di dunia bisnis yang elit. Ceritanya berfokus pada dua tokoh utama, Kang In-ha dan Han Tae-oh, yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Kang In-ha adalah anak haram dari keluarga konglomerat, sementara Han Tae-oh berasal dari keluarga miskin dengan masa lalu yang kelam. Meskipun berbeda latar belakang, mereka bersekutu untuk mengejar kesuksesan dan kekuasaan di dunia bisnis yang didominasi oleh keluarga-keluarga kaya. Dengan bantuan satu sama lain, mereka merencanakan langkah-langkah cerdik untuk merebut kendali perusahaan Kang-oh Group, yang merupakan milik keluarga In-ha. Namun, upaya mereka tidak berjalan mulus karena muncul sosok wanita ambisius bernama Na Hee-won yang juga berusaha menggagalkan rencana In-ha dan Tae-oh. Kehadiran Hee-won menambah kompleksitas cerita dan memaksa In-ha serta Tae-oh untuk menghadapi konsekuensi dari masa lalu mereka. Drama ini menarik karena mampu menggambarkan dengan baik dinamika sosial dan perjuangan untuk meraih kekuasaan di kalangan kelas atas Korea. Melalui konflik antara tokoh-tokohnya, drama ini mengangkat isu-isu sensitif terkait status sosial, ambisi, dan moralitas dalam dunia bisnis yang elit. Dreaming of a Freaking Fairy Tale. Dreaming of a Freaking Fairy Tale adalah drama Korea terbaru yang menawarkan pendekatan segar terhadap kisah klasik Cinderella dengan menambahkan elemen-elemen modern yang mengundang tawa. Drama ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyajikan kritik sosial yang halus mengenai ketimpangan ekonomi dan harapan sosial. Ceritanya dimulai dengan Shin Jae-rim, seorang wanita ambisius yang berjuang untuk mengubah nasibnya yang miskin. Ia menerima pesan terakhir dari ayahnya untuk menikahi pria kaya agar tidak menderita seperti dirinya. Jae-rim kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungannya di Hyewon-chungdam, tempat yang direkomendasikan oleh ayahnya, dan di sana ia bertemu dengan Moon Chamin, pewaris kekayaan keluarga yang mengepalai Hyewon-chungdam Social Club di daerah elit Seoul. Pertemuan tak terduga antara Jae-rim dan Chamin menjadi awal dari dinamika hubungan yang menarik, di mana kisah Cinderella mulai terasa hidup kembali di era modern. Sebagai pewaris cebol, Chamin awalnya digambarkan sebagai sosok yang dingin dan skeptis terhadap cinta. Namun, pertemuan dengan Jae-rim membuka jalan bagi perkembangan karakternya yang lebih dalam, di mana ia harus berhadapan dengan konflik internal tentang ekspektasi keluarga dan keinginan pribadinya. Drama ini juga menyindir beberapa elemen klasik dalam kisah Cinderella, seperti kekerasan ibu tiri, insiden sepatu, dan peran ibu peri. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa realitas kehidupan tak selalu seindah dalam dongeng, dan masyarakat modern masih memiliki angan-angan untuk menjadi Cinderella. Selain itu, Dreaming of a Freaking Fairy Tale juga menyoroti isu-isu sosial lainnya seperti kesenjangan ekonomi, sulitnya bagi kelompok menengah ke bawah untuk meraih kesuksesan, dan kecenderungan orang-orang untuk lebih mengutamakan diri sendiri dalam situasi terdesak. The Whirlwind. The Whirlwind adalah drama Korea yang menceritakan tentang dunia politik di Korea Selatan dengan korupsi dan persaingan kekuasaan. Drama ini mengangkat isu menarik seputar status sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika politik di negara tersebut. Ceritanya berpusat pada Park Dong-ho, seorang Perdana Menteri yang mengetahui adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden Jang Il-jun yang berasal dari keluarga konglomerat. Untuk mengungkap skandal ini, Park Dong-ho berusaha membunuh Presiden Jang, namun rencananya gagal. Masalah semakin rumit ketika Wakil Perdana Menteri Jong Soo-jin yang juga ambisius untuk meraih kekuasaan melawan Park Dong-ho
Jong Soo Jin berusaha menutupi skandal Presiden Jang demi mempertahankan posisinya. Drama ini menggambarkan bagaimana status sosial dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi dinamika politik di Korea Selatan. Presiden Jang yang berasal dari keluarga konglomerat dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Sementara Park Dong Ho dan Jong Soo Jin harus bersaing untuk mengungkap dan menyembunyikan skandal tersebut. Selain itu, drama ini juga menyoroti bagaimana para politikus dapat mengorbankan prinsip dan nilai-nilai mereka demi meraih kekuasaan. Park Dong Ho yang awalnya ingin mengungkap kebenaran, akhirnya harus mempertimbangkan tindakan yang tidak etis untuk mencapai tujuannya. Secara keseluruhan, The Will Write mengangkat isu-isu menarik seputar status sosial, korupsi, dan persaingan kekuasaan di dunia politik Korea Selatan. Drama ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan refleksi bagi penonton mengenai dinamika politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.